Selamat sore Ibu-Ibu Koper Gloria dimanapun kita berada. Apa kabarnya sore hari ini? Pastinya luar biasa di dalam Tuhan ya. Anugerahnya kita patut syukuri. Pemeliharaan Tuhan atas hidup kita setiap hari itu sempurna. Sebelum kita mulai kebaktian sore hari ini, mari kita awali dengan doa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang sangat baik, sungguh kami bersyukur sore hari ini Tuhan akan kebaikan Tuhan di dalam hidup kami setiap hari. Sore hari ini Tuhan Yesus, kami mau bersama-sama memuji, memuliakan nama-Mu. Kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu ya Tuhan. Kami mau mencari Engkau, Tuhan Yesus, Tuhan Allah kami yang luar biasa. Engkau Allah yang layak dipuji dan disembah. Tuhan, sore hari ini kami mau mulai awali kebaktian ini, biarlah Tuhan berkat-Mu, Tuhan yang akan berkati, memberikan kelancaran dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan kami percaya Tuhan Yesus bahwa hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Ampuni kami Tuhan kalau kami mencuri kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap kami saat ini yang mendengarkan firman-Mu. Urapi kami saat ini, setiap kami saat ini Tuhan, urapi kami dengan urapan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, segala puji, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Ampuni dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Haleluya, amin. Mari Ibu-Ibu kita memuji nama Tuhan, kita mau muliakan dan tinggikan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mau awali kebaktian sore hari ini, kita mau pujikan dengan pujian bersama. Di setiap musim
yang selalu mempunyai rencana yang indah bagi setiap kita. Ajari kami Tuhan untuk selalu mengerti rencana-Mu. Mari ibu-ibu kita akan memuji, ajarku mengerti segala rencana-Mu. Tuhanku
ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku, Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku, Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Shalom ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, salam damai sejahtera bagi kita semua. Sekali lagi kita bersyukur kita boleh datang kepada Tuhan, membawa pujian kita, membawa penyembahan kita kepada Tuhan. Dan hari ini kita juga akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan dengan sebuah tema, perempuan tangguh. Ya, perempuan tangguh. Sebelum kita lebih jauh belajar kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu, mohon hikmat pimpinan daripada Tuhan. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, hidup kami ini bukan milik kami. Hidup yang kami jalani adalah milik Tuhan. Kami bersyukur boleh menjalani hari-hari kami bersama dengan Tuhan. Dan ketika kami menjalani hari-hari kami butuh pertolongan Tuhan. Kami butuh pimpinan daripada Tuhan. Kami tidak bisa menjalani kehidupan kami seorang diri. Kami butuh pertolongan-Mu. Karena Tuhan, berbicaralah kepada kami melalui firman-Mu, sehingga firman-Mu itu boleh menjadi pegangan kami, boleh menjadi pedoman kami, boleh menjadi pelita bagi langkah kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami buka hati kami, pikiran kami.
Kami siap diajar Tuhan, ditegur Tuhan, dididik, dibentuk oleh Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu, kami siap untuk melakukan firman-Mu, dan kami siap menghidupinya di dalam keseharian kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai dasar perenungan kita hari ini diambil dari Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai dengan 28. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian, ibu-ibu dapat menyimak Alkitab masing-masing. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Nah, kemudian ayat yang ke-22 mulailah kisah hari ini. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud." Ya, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Ayat 23. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepada Tuhan Yesus, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak," kata para murid. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Ayat 25. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia. Tadi berteriak-teriak, kemudian sekarang semakin mendekat dan menyembah dia, menyembah Tuhan sambil ngomong gini. Sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan kemudian melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, benar Tuhan." Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara, sedemikian jawab pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang rajin baca firman Tuhan, kemudian tekun merenungkannya, terlebih yang setia, mau setiap hari setia menghidupi firman itu di dalam kesehariannya. Saudara di dalam Tuhan, perikop yang kita baca hari ini menceritakan tentang seorang perempuan Kanaan. Seorang perempuan Kanaan yang datang mendekati Tuhan Yesus. Mendekati Tuhan Yesus tidak ngomong pelan-pelan, "Tuhan tolong." Perempuan ini sedang dalam kesulitan. Tetapi lihat dikatakan berteriak. Perempuan ini mendekati Tuhan Yesus dan berteriak minta tolong. Berteriak-teriak minta tolong. Kalau berteriak sekali ya. Kalau berteriak-teriak dikatakan tadi, berteriak-teriak minta tolong. Kenapa? Karena anaknya kerasukan setan dan sangat-sangat menderita. Ya saudara, ada kalanya ketika seseorang kerasukan setan, dia bisa kejang, bisa terguling-guling, bisa terbanting-banting. Sangat-sangat menyakitkan. Saudara perhatikan ayat 22. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Saudara kasih dalam Tuhan, perhatikan bagaimana respon Tuhan Yesus. Apakah Tuhan Yesus itu, oke, mana anakmu, aku sembuhkan? Apakah berkata demikian? Saudara perhatikan, apakah Tuhan Yesus langsung menyembuhkan dan menyatakan mujizatnya, "Sembuh"? Enggak loh saudara. Ya, enggak loh. Tuhan tidak lakukan itu. Kenapa tidak langsung tolong? Pertanyaannya. Kenapa Tuhan tidak langsung tolong? Apakah Tuhan Yesus itu Tuhan yang nggak punya perasaan? Cuek amat sih, sampai berteriak-teriak, berseru kepada dia. Saudaraku, Tuhan Yesus bukanlah Tuhan yang nggak peduli dengan kesulitan wanita ini. Apakah Tuhan tak tahu? Saudara, Tuhan mengerti sampai detil kehidupan kita. Sekecil apapun yang tersimpan dalam hati kita, Tuhan tahu.
Apalagi perempuan ini berseru, berteriak, tolong aku. Sungguh-sungguh butuh dia. Saudara, Tuhan Yesus sebenarnya punya rencana yang beda. Ya, Tuhan Yesus punya rencana yang beda untuk perempuan ini. Tuhan kita itu sekali lagi bukan Tuhan yang gak punya perasaan. Dia paham betul kesedihan, penderitaan, kebutuhan perempuan. Tapi saudara, Tuhan siapkan satu tes untuk wanita ini, untuk ibu ini, untuk perempuan ini. Perhatikan ini, yang pertama, apakah dia sungguh-sungguh menyebut dia Tuhan, anak Daud, percaya bahwa Tuhan sanggup menolong dia? Saudara lihat tahapan yang Tuhan berikan. Ketika perempuan itu berseru dengan lantang kepada Yesus, memanggilnya sebagai Tuhan, itu sebagai pengakuan bahwa ya, engkau adalah Tuhan, sanggup melakukan hal yang baik bagi hidupku, engkau berdaulat atas hidupku. Dia katakan, memanggilnya sebagai Tuhan, anak Daud, dan mohon belas kasihan bagi putrinya. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Mengabaikannya. Nggak jawab loh saudara. Ayat 22 dan 23, Tuhan nggak jawab, ya misal demikian, ya tunggu sebentar, enggak. Tuhan tidak menjawab, Tuhan mengabaikannya. Dalam poin berikutnya, perempuan itu terus berteriak-teriak, dan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Ayat 23, Tuhan Yesus menolaknya. Dengan alasan apa? Dengan alasan bahwa Tuhan Yesus itu dikirim hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Siapa itu umat Israel? Umat kesayangan Tuhan yang dipilih oleh Allah sebagai biji mata Tuhan, kesayangan Tuhan. Dan bukan kepada orang Kanaan ini yang notabene tidak kenal Tuhan. Tahap ketiga, ini ditolak loh. Pertama dicuekin, diabaikan. Yang kedua ditolak. Loh, aku udah diutus buat kamu kok. Nggak buat kamu kok. Aku akan mencari orang-orang terhilang dari umat Israel, umat kesayangan. Nggak buat kamu kok, aku datang. Seolah-olah Tuhan berkata demikian. Tahap ketiga, lihat. Apakah perempuan ini kemudian berkata, oh ya sudah, aku pulang. Enggak, saudara, perhatikan. Perempuan itu bersujud dekat Yesus dan menyembahnya, dan kemudian memohon belas kasihan untuk siapa? Untuk putrinya. Ini loh perjuangan seorang mama. Dia nggak putus asa sampai titik terendahnya dia itu loh. Dia nggak putus asa. Saudara lihat respon Tuhan. Tuhan Yesus mengumpamakan, bahkan mengumpamakan dia seperti seekor anjing. Ya saudara, ada penafsir yang mengatakan mungkin karena ada hubungan yang tidak baik antara orang Yahudi dan orang bukan Yahudi di wilayah itu, sehingga kemudian mereka punya relasi yang buruk, dan istilah itulah menyamakan dengan binatang seperti itu terjadi. Saudara, itu hal yang biasa dalam lingkungan mereka. Saudara kasih dalam Tuhan, namun terlepas dari rangkaian ujian tes itu, sungguh luar biasanya perempuan itu tidak menjadi putus asa, kemudian ya sudah dia nggak peduli dengan hidupku, ya sudah nggak peduli dengan penderitaanku, ya sudah aku pergi. Saudara kasih dalam Tuhan, perempuan itu tetap bertekun dan kemudian dengan sungguh-sungguh luar biasa membalikan keadaan dan menjawab, ya Tuhan, bahkan anjing itu pun mendapat belas kasihan tuannya. Meskipun dikatakan sebagai binatang, diibaratkan binatang yang paling rendah itu, dia mengatakan, ya tapi binatang itu, anjing itu mendapat belas kasihan tuannya. Seolah-olah dia mengatakan, iya Tuhan, aku ini yang gambaran seperti binatang yang rendah itu, tapi aku mendapatkan belas kasihan daripada Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, benar ada tahapan tes yang bahkan bagi kita itu terasa, wow, kok sampai segitunya ya, sungguh menyakitkan, bahkan disamakan kayak guguk gitu loh, ya kan? Seperti disamakan seperti guguk, seperti binatang. Tetapi lihat dalam peristiwa itu, nyata perempuan ini sungguh rendah hati dan imannya tidak tergoyahkan dengan hal-hal yang menyakitkan yang datang. Dan kasih yang besar dari perempuan itu kepada anaknya membuat dia beroleh belas kasihan daripada Tuhan. Saudara, anaknya sembuh. Saudara kasih dalam Tuhan, dia bukan hanya perempuan Kanaan, tetapi sekali lagi dia seorang wanita, seorang perempuan, dan seorang ibu. Seorang ibu. Ya,
Kita tahu orang tua yang baik, terutama seorang ibu, akan melakukan segala hal yang dia mampu. Untuk siapa? Untuk anaknya. Bahkan ada kita pernah mendengar atau membaca kisah atau bahkan mengalami sendiri ketika di rumah misalnya ada makanan yang tidak seberapa banyak. Kita bisa berkata, seorang ibu berkata kepadanya, "Wes maamo, udah makan no." Ibu sudah makan, padahal belum. Diberikan kepada anaknya yang terbaik, ya nanti kalau ada sisa baru mamanya yang makan. Kita seringkali menjumpai kisah-kisah seperti itu. Ya, nggak apa-apa, ibu di kampung nggak punya uang, nggak apa-apa, yang penting kamu bisa sekolah. Perjuangan seorang mama, seorang ibu, merelakan hal yang terbaik untuk anaknya demi kebaikan anaknya. Saudara, seorang ibu akan melakukan segala hal yang dia mampu untuk anaknya, termasuk mengorbankan hidupnya. Kita juga pernah mendengar seorang ibu ketika hendak melahirkan. Dokter mengatakan ini pilihan, mama atau anak, dan diselamatkan. Seorang ibu bisa berkata, anak, selamatkan dia, selamatkan dia. Dia berpesan kepada suaminya atau kepada dokter, selamatkan anakku, selamatkan anakku. Berarti dia mengorbankan nyawanya. Saudara kasih dalam Tuhan, terkadang Tuhan itu membiarkan segala sesuatu menjadi sulit di dalam kehidupan kita, karena dia tahu, sesungguhnya dia tahu dengan baik kemampuan kita untuk menghadapi kesulitan itu. Tuhan izinkan hal yang tidak mengenakan, tidak menyenangkan, hal terburuk itu datang dalam kehidupan kita. Karena dia tahu juga seberapa besar iman kita, seberapa besar kemampuan kita untuk menghadapi kesulitan itu, ketekunan kita, ketangguhan iman kita. Tuhan tahu. Saudara, pada umumnya ujian itu tidak melebihi kemampuan kita. Kita lihat anak-anak di sekolah, SD materi ya SD, SMP materi ya SMP, SMA ya SMA. Saudara kasih dalam Tuhan, Tuhan tahu batas kemampuan kita. Dan ketika kita menghadapi ujian itu, kita tidak sendiri, ada Tuhan. Tuhan menghendaki diri kita itu menjadi pribadi yang tangguh. Semakin tangguh dan semakin tangguh. Bukan kemudian ketika ada tekanan, ketika ada pressure itu datang, kemudian kita habis, hancur, dan ya sudahlah, nggak ditolong Tuhan, Tuhan nggak jawab, ya sudahlah, pasrah dah, terserahlah, habis ya habis. Nggak seperti itu. Saudara tahu ada sebuah biji hati laut. Itu kalau boleh kita gambarkan seperti biji pete itu, tapi besar sekali. Dan dia bisa mengarungi lautan tahunan, bertahun-tahun, sampai kemudian dia mendarat di sebuah pulau dan dia akan tumbuh di sana. Atau akan dipakai oleh orang menjadi sebuah perhiasan. Tetapi ketika biji itu jatuh dari pohon, dari kelopaknya itu, dan kemudian ke laut, terhempas oleh badai, terapung ke sana ke sini, dia tidak hancur, saudara. Dia mencapai tujuannya dan dia menjadi pohon yang baru. Seperti mercusuar juga, tegak berdiri di sana, dihempas badai kiri kanan, lautan yang begitu menggelora, tapi dia tetap fokus dengan tugasnya itu, menerangi sekitarnya. Saudara kasih dalam Tuhan, kehidupan kita seorang mama ada begitu banyak tanggung jawab, ada begitu banyak tekanan. Sebagai seorang ibu, ada begitu banyak hal yang harus kita kerjakan. Hantam kiri, hantam kanan, muka belakang. Yang Tuhan kehendaki bagi kita adalah seperti perempuan tadi. Enggak putus asa, dipres, ditekan seperti apapun, tetap tangguh. Kenapa? Tuhan itu tahu batas kemampuan kita. Tuhan akan menguatkan kita. Tuhan akan memampukan kita melalui hari-hari kita. Seberat apapun itu. Dan Tuhan rindu kita itu muncul sebagai pemenang. Jangan putus asa. Tetap setia berharap kepada Tuhan. Karena Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kita. Dan yakinlah kita akan muncul sebagai pemenang. Hidup kita didapati Tuhan sungguh mempermuliakan nama Tuhan. Jangan putus asa. Kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang hebat. Jadilah wanita yang tangguh. Jadilah perempuan, jadilah ibu yang tangguh.
meskipun di dalam tekanan. Ada Tuhan bersama dengan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini. Tuhan ingatkan kami punya Tuhan yang sungguh-sungguh luar biasa. Pegang tangan kami, topang tangan kami di tengah setiap tekanan kehidupan, di tengah setiap tekanan masalah yang kami hadapi. Engkau Allah yang peduli, Engkau tahu batas kemampuan kami, Engkau tahu penderitaan kami, karena Engkau terlebih dahulu mengerti, merasakan juga, turut merasakan penderitaan yang kami lakukan, kami rasakan ketika Engkau menjalani jalan salib itu. Sungguh penderitaan yang sungguh luar biasa. Kami percaya Tuhan, Engkau peduli dengan hidup kami, para ibu dimanapun berada. Kau menguatkan setiap kami dengan segala macam problem kehidupan kami, tanggung jawab kami. Dan Tuhan Yesus, biarlah Kau dapati kami setia dengan panggilan kehidupan kami sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biar firman-Mu hari ini boleh menguatkan kami dan boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah yang hidup, kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ketika tak seorang pun dapat menghibur dan menolong kita, hanya pada Yesus kita dapat berharap. Walau di tengah tantangan dan badai persoalan hidup kita, hanya Dia yang dapat memberi kita damai, ketenangan, dan jawaban atas segala persoalan hidup kita. Marilah ibu-ibu kita naikkan satu pujian, Kalau Cari Damai. Kalau ku cari damai
bersama-sama kita tundukkan kepala, kita akan berdoa kepada Tuhan. Hidup kami milik-Mu Tuhan. Pergumulan yang kami jalani, Engkau tahu Tuhan. Kami tidak sendiri. Hari ini, izinkan kami Tuhan menyampaikan apa yang menjadi kerinduan hati kami kepada Tuhan. Mengingat ibu-ibu, para perempuan dimanapun berada saat ini. Dengan segala macam pekerjaan, panggilan kehidupan mereka, ada kesulitan masing-masing. Tuhan Yesus tolong mereka. Tuhan Yesus tolong para perempuan ini, para ibu-ibu dengan tanggung jawab mereka, supaya mereka tetap kokoh, tetap teguh mengikut Tuhan. Usaha, pekerjaan yang mereka kerjakan, mereka lakukan, Tuhan ulurkan tangan-Mu dan buat mereka berhasil. Seorang mama, mungkin ada juga yang sudah menjadi seorang oma, Tuhan Yesus tolong mereka. Kehidupan pribadi mereka sungguh menjadi berkat bagi sekitar mereka, bagi anak-anak mereka, bagi keluarga mereka, bagi cucu mereka, bagi lingkungan dimanapun Tuhan tempatkan mereka. Para wanita-wanita tangguh ini, perempuan-perempuan yang tangguh ini, Tuhan berkati dan mereka boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Yang sakit Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus, ada pemulihan, ada kesembuhan. Yang dalam duka cita, kehilangan saudara, kehilangan orang terkasih, Kau jamah Roh Kudus berikan penghiburan kepada anak-anak-Mu ini, sehingga mereka juga boleh merasakan kasih Tuhan, pelukan daripada Tuhan. Rasa kehilangan itu ada, tetapi Tuhan tidak berlarut-larut dan membuat mereka terpuruk. Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang mengokohkan mereka, memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan untuk anak-anak-Mu yang dalam usia lanjut dimanapun berada. Tuhan juga kuatkan mereka yang merawat orang tua, sanak saudara yang dalam kelemahan tubuh usia lanjut. Berikan mereka juga semangat, kekuatan daripada Tuhan. Yang bergumul dengan masalah ekonomi, oh Tuhan Yesus, Kau curahkan berkat-Mu, buka tingkap langit-Mu untuk memberkati mereka, sehingga segala kebutuhan kehidupan anak-anak-Mu ini Tuhan cukupkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Iman kerohanian kami bertumbuh di hadapan Tuhan di tengah segala kesulitan yang ada, dan Kau dapati kami setia sampai akhir kehidupan kami. Bangsa dan negara kami, pemimpin-pemimpin yang baru, oh Tuhan, berikan mereka hati yang lembut, berikan mereka hati yang peka akan suara Tuhan, sehingga apa yang mereka kerjakan dalam bangsa ini sungguh itu adalah rancangan Tuhan yang baik untuk bangsa negara kami. Beri roh takut akan Tuhan, sehingga mereka sungguh-sungguh bekerja untuk kebaikan bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan pergumulan kami, kehidupan kami seutuhnya ke dalam tangan Tuhan yang tidak terucap hari ini. Biarlah Tuhan Yesus akan menjawabnya, menyelidikinya, dan memberikan yang terbaik untuk kami, tepat pada waktu yang Tuhan tetapkan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan kerinduan hati kami ini seutuhnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh memberkati kami. Mari ibu-ibu arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita mau terima berkat daripada Tuhan. Kasih sukacita, damai sejahtera, pemeliharaan yang sempurna, pemeliharaan daripada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita semua, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Ibu-ibu, ibadah telah selesai. Sampai berjumpa lagi di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.